Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore wabarakatuh. teman-teman. Di sini kami mohon maaf ya videonya agak delay. Di sini kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Risma Rizky, kedua ada Christina Rosayu, ketiga ada Nur Fadilah, selanjutnya ada Selfie, dan saya, Frina, dan yang terakhir, Triana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil resum jurnal pakan fermentasi menuju peningkatan kinerja ayam broiler mikroekologi saluran pencernaan respon imun oleh dan Rajit Karsmir. Next slide. Di sini judul jurnal kami ialah kemajuan terbaru dalam pakan fermentasi menuju peningkatan kinerja ayam broiler mikroekologi saluran pencernaan dan respon imun atau tinjauan. Baiklah, selanjutnya ya pengertian dari fermentasi. Fermentasi adalah proses dinamis yang melibatkan mikroorganisme, substrat dan kondisi lingkungan untuk mengubah substrat. Ada dua jenis teknik fermentasi, yaitu padat fermentasi negara atau SSF dan fermentasi terendam atau SMF. Pendek atau SSF melibatkan substrat padat seperti biji-bijian, beras, dedak, padi, dan dedak gandum tanpa adanya karena cairan. Jadi SSF umumnya dimanfaatkan untuk produksi pakan kering fermentasi. Untuk selanjutnya, next slide. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Triana. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi secara umum produk fermentasi cenderung memiliki jumlah bal atau enterobal dan enterobakteri masing-masing konsentrasi ayam organik lebih tinggi, terutama pada laktat dan nilai pH yang lebih rendah jika dibandingkan bahannya. Sifat ini membuat pakan fermentasi sangat bermanfaat khusus untuk fungsi gastrointestinal yang sehat dan kesejahteraan ayam. Ini menurut Engbert dan kawan-kawan. Selain metrik mikrobiologi yang ditingkatkan, fermentasi telah terbukti menurunkan mikotoksin dalam bahan pakan, menunjukkan bahwa fermentasi mengurangi mikotoksin dalam biji jagung yang tidak diolah. Yang et al. Pada tahun 2018 juga melaporkan pengurangan zearalenone atau mikotoksin diproduksi terutama oleh Fusarium dalam kondisi SSF. Lepas dari sifat antimikroba utama ini, pakan fermentasi juga mengandung asam asetat dan amina biogenik. Misalnya katin, putresin, dan histamin. Itu potensi mengganggu kelezatan pakan. Ini menurut Jensen pada tahun 2012. Jadi fermentasi telah terbukti mengganggu beberapa komponen nutrisi pakan, misalnya degradasi lisin bebas yang dapat berdampak negatif pada kinerja inang. Ini menurut Chanibe dan Jensen pada tahun 2003. Next. Oke. Selanjutnya, fermentasi itu dapat meningkatkan kualitas nutrisi bahan pakan melalui beberapa proses, yaitu meningkatkan protein kasar dan kandungan lemaknya, meningkatkan ketersediaan vitamin, meningkatkan kelarutan protein, dan pola asam amino. Fermentasi juga telah terbukti meningkatkan daya cerna sebagai nutrisi bahan organik, nitrogen, asam amino, dan juga kalsium untuk meningkatkan palatabilitas bahan pakan. Aspek kunci lain yang harus diperhatikan saat menggunakan bahan pakan baru untuk pakan broiler adalah adanya ANF yang dapat mengaruhi daya cerna dan nilai gizi pakan. Fermentasi dilaporkan dapat menurunkan kandungan ANF dalam bahan pakan. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa fermentasi dapat meningkatkan gizi bahan pakan non-konvensional pada ayam pedaging dan menurunkan kadar ANF-nya.
Di sini para penulis juga melaporkan bahwa kandungan sianida dari umbi singkong dan kulit singkong masing-masing berkurang secara substansial setelah dilakukannya fermentasi. Berkenaan dengan pengurangan sianida tersebut, enzim linamarase, hidroksinitil liase, dan sianida hidratase yang dihasilkan oleh mikroorganisme selama fermentasi tampaknya bertanggung jawab untuk menghidrolisis linamarin yang merupakan glukosida sianogenik. Jadi saat proses fermentasi itu beberapa kandungan bahan seperti ini yang tadi disebutkan, itu adanya sianida pada singkong dan kulit singkong itu menjadi berkurang begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai uji coba memberi makan dengan makanan obat difermentasi dengan Lactobacillus fermentum dan Bacillus subtilis menunjukkan peningkatan berat badan dan rasio konversi pada pakan atau FCR pada ayam broiler. Namun, dalam penelitian lain, tidak ada kesehatan yang masuk dipengaruhi terhadap kinerja ayam pendaging. Nah, fermentasi bahan pakan, misalnya Aspergillus oryzae dari bukir kedelai yang difermentasikan dan gandum dan barley yang difermentasikan lactobacilli menghasilkan peningkatan penampilan ayam pendaging jika dibandingkan ayam pendaging yang diberi diet kontrol non-fermentasi. Sejalan dengan pengamatan tersebut, degradasi B-glukan di barley selama fermentasi terutama dikaitkan dengan lebih besar dari pengaruh fermentasi barley terhadap berat badan jika dibandingkan dengan gandum fermentasi. Selain itu, peningkatan berat badan dan penurunan FCR diamati pada ayam pendaging ketika diberi makan barley dan gandum yang difermentasi. Diyakini karena pengurangan NSP terlalut atau B-glukan sekitar 62% di barley dan 40% di gandum. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai gizi dan daya cerna bahan pakan melalui degradasi NSP terlalut selama fermentasi merupakan faktor utama yang mendukung peningkatan kinerja ayam broiler. Terlepas dari peningkatan metrik, nutrisi, dan peningkatan kecernaan dari proses fermentasi, mekanisme yang mendasari mengapa pakan fermentasi meningkat terhadap kinerja pertumbuhan ayam broiler sebagian besar tidak diketahui. Namun, beberapa penelitian telah menyarankan bahwa pakan fermentasi meningkatkan indeks panjang usus untuk mempertahankan ekosistem mikroba pada usus normal dan meningkatkan morfologi usus. Nah, untuk contoh bahan pakan konvensional dan non-konvensional yang difermentasikan dan pengaruhnya terhadap performa ayam broiler, antara lain, yang pertama, pakan senyawa fermentasi atau baktosel sebagai inokulum starter, selanjutnya pakan fermentasi basah atau rasio air umpan dengan perbandingan 1:1,2 hingga 1:1,4. Selanjutnya Aspergillus oryzae dari bungkil kedelai yang difermentasikan 3042. Selanjutnya Aspergillus niger dari bungkil kedelai yang difermentasi. Selanjutnya gandum dan barley yang difermentasi tanpa inokulan mikroba. Lalu barley atau gandum yang difermentasi dari Lactobacillus atau Bacillus sebagai inokulum starter. Selanjutnya Aspergillus niger dan Candida utilis dari residu daun zaitun yang difermentasi. Selanjutnya singkong kering yang difermentasi atau fermentasi spontan. Dan yang terakhir silase jagung kernel berkerut. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yaitu selanjutnya meskipun fermentasi dikaitkan dengan peningkatan palatabilitas dan kecernaan nutrisi, melaporkan bahwa fermentasi menurunkan asupan pakan broiler selama fase starter dan grower jika dibandingkan dengan kontrol. Hal ini mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ayam fase-fase ini, tetapi yang menarik tidak terjadi di fase Neisser. Beberapa alasan dapat menjelaskan pengamatan ini. Yang pertama yaitu makanan lembab mungkin terlalu besar untuk burung kecil. Yang kedua yaitu makanan mungkin telah kehilangan daya tariknya setelah fermentasi atau perendaman selama 24 jam. Dan yang ketiga yaitu fermentasi
dapat menyebabkan hilangnya nutrisi penting. Meskipun demikian, ayam-ayam yang diberi pakan fermentasi memiliki bobot tubuh yang lebih besar dan tidak ada perbedaan yang diamati sehubungan dengan total produksi massal telur antara ayam yang diberikan pakan fermentasi dan yang diberi pakan tumbuk kering. Secara keseluruhan, pakan fermentasi tampaknya lebih bermanfaat visual untuk penampilan ayam saat spesifik diberi makan selama fase boiler akhir atau selama periode bertelur. Selain kinerja pertumbuhan, hasil daging dada dan penumpukan lemak perut adalah masalah lain saat memberi makanan diet non-konvensional untuk ayam broiler. Karena parameter ini sering digunakan sebagai ukuran. Next. Selanjutnya yaitu contoh bahan pakan konvensional dan non-konvensional yang difermentasi dan pengaruhnya terhadap mikroekologi saluran cerna ayam broiler sebagai berikut. Yang pertama, pakan fermentasi. Yang kedua, Lactobacillus plantarum NCI MB 4087, fermentasi pakan lembab. Yang ketiga yaitu pakan formula lengkap yang difermentasi, Lactobacillus salivarius pakan cair yang difermentasi, pakan fermentasi basah, pakan fermentasi, pakan cair fermentasi, atau Lactobacillus spp adalah awalnya, pakan cair fermentasi, Lactobacillus plantarum adalah inoculum starter, bungkil inti sawit difermentasi dengan Panibacillus polymica ATCC82, barley atau gandum yang difermentasi, makanan biji kapas yang difermentasi, makanan rapeseed yang difermentasi, silai jagung atau barley pea sebagai suplemen untuk ayam, produk fermentasi berdasarkan dedak padi, es jeruk nipis, molase, dan cuka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pengaruh pakan fermentasi terhadap morfologi usus. Fungsi usus yang sehat sangat penting untuk kinerja pertumbuhan dan kesejahteraan ayam pedaging. Mukosa pada usus memainkan peran penting dalam pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan bagi ayam petelur atau ayam broiler. Untuk melindungi lingkungan internal yang steril dan kandungan luminal yang berbahaya dan melindungi dari zat makanan berbahaya dan patogen. Setelah melakukan fermentasi morfologi terhadap usus, mampu menghilangkan tingkat racun yang lebih rendah. Yang kedua yaitu pengaruh mengenai pakan fermentasi pada sistem kekebalan tubuh. Pemberian pakan fermentasi telah terbukti untuk menurunkan angka kematian pada ayam broiler atau ayam pedaging. Selanjutnya, terbatasnya penggunaan antibiotik pemacu pertumbuhan pada pakan unggas dapat mendorong banyaknya dilakukan penelitian berbasis nutrisi untuk menemukan sumber pakan alternatif yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi imun dalam ayam broiler tersebut. Dengan adanya pakan fermentasi dapat telah terbukti menurunkan ayam broiler dan secara positif mempengaruhi respon imun ayam broiler. Dari tabel di atas mengenai pengamatan ayam broiler, dari pengamatan tersebut menunjukkan pakan fermentasi dapat mengurangi stres oksidasi pada ayam yang dapat menyebabkan imun supresi. Proses pembentukan peptida selama proses fermentasi telah diberi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah pengamatan, terdapat perubahan komposisi bakteri pada usus yang dapat mempengaruhi respon imun ayam. Nah, pemberian pakan fermentasi ini dapat dikaitkan dengan peningkatan jumlah populasi bal di usus ayam. Nah, setelah itu pemberian pakan fermentasi juga telah terbukti dapat meningkatkan respon imun yang diperantarai oleh sel pada ayam. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel dari hasil dari pakan fermentasi pada imun ayam. Nah, pola makan yang mengandung fermentasi dapat meningkatkan berat organ kekebalan,
yang dapat meningkatkan FL dan sebagainya. Nah, namun pada status kekebalan pada burung tidak dapat menunjukkan FL tidak dapat mengubah bobot relatif limpa atau timus dan bursa fabricius pada ayam. Nah, setelah diberi makanan dengan tepung biji kapas yang difermentasikan dan rumput laut yang difermentasikan, next Sudah? pada pakan fermentasi ini juga dapat batasan dalam pemberian makanannya karena memiliki asumsi bahwa pola makan tersebut dapat menyebabkan serasa basah. Serasa basah itu berupa kotoran ayam yang berbentuk basah, ya. Nah, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan ayam. Kualitasnya dapat berkurang secara signifikan karena kadar gandum dan barley yang difermentasikan. Pakan ayam dapat meningkat akan tetapi pengamatan tidak terdapat perbedaan visual pada pemberian antara ayam yang diberikan pakan fermentasi maupun non-fermentasi. Nah, selanjutnya pada penelitian ini dilakukan pemberian pakan silase atau bongkol jagung, ya, biji jagung sebagai suplemen ayam yang dapat mengurangi perilaku ayam mematuk bulu dan meningkatkan kualitas bulu. Nah, sedangkan pemberian pakan fermentasi dapat menghasilkan perilaku yang lebih agresif dan kondisi bulu yang lebih buruk dibandingkan dengan ayam lainnya. Kembali kepada moderator. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan mohon maaf jika terganggu karena jaringannya mungkin yang stabil ya dari masing-masing kami, terutama saya. Dan jika nanti ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Untuk selanjutnya ada soal-soal latihan setelah ini nanti akan dibagikan. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.